Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peninggalan atau pewarisan budaya kerajaan Islam di Indonesia. Simak videonya. Sejak agama dan kebudayaan Islam memasuki Indonesia, terjadilah proses islamisasi terhadap masyarakat di Nusantara. Bersamaan dengan proses islamisasi itu, mulailah terjadi perubahan sosial budaya ke arah pembentukan budaya baru yang bernafaskan Islam, seperti diketahui bahwa sebelum kedatangan agama dan kebudayaan Islam, budaya Indonesia masih bercorak Hindu dan Buddha. Namun seiring dengan masuknya budaya Islam ke Indonesia, proses integrasi budaya Hindu, Buddha dengan kebudayaan Islam pun menjadi tidak dapat dihindarkan. Perlu diketahui bahwa, dalam proses integrasi budaya tersebut, tidak terjadi ketegangan yang berarti meskipun ada 3 unsur agama dan kebudayaan yang saling berbeda di dalamnya. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh Islam pada masa itu tidak bersikap memusuhi, dan justru bersifat saling merangkul. Adapun dalam proses integrasi tersebut, beberapa peninggalan sejarah dapat kita lihat sebagai buktinya hingga kini. 1. Masjid. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan hingga kini adalah masjid. Seperti diketahui bahwa masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, sehingga wajar jika seni arsitektur Islam satu inilah yang paling mudah kita lihat keberadaannya saat ini. Adapun terkait dengan kentalnya budaya Hindu dan Buddha di masa awal penyebaran Islam di Indonesia, seni arsitektur masjid juga dipengaruhi oleh akulturasi budaya lokal yang ada saat itu. Berbeda dengan masjid-masjid di Jazirah Arab, arsitektur masjid di Indonesia memiliki beberapa keunikan. Keunikan tersebut terletak pada susunan atapnya yang berundak dan berbentuk limas. Adanya bangunan serambi, pendopo, adanya mihrab atau tempat imam memimpin sholat, serta wujud masjid yang umumnya berbentuk bujur sangkar. Dua, kaligrafi. Selain masjid, peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang masih dapat kita jumpai hingga kini adalah seni kaligrafi. Bagi Anda yang belum tahu, kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Tulisan Arabnya sendiri umumnya diambil dari potongan surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Seni kaligrafi yang menjadi peninggalan sejarah Islam di Indonesia pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis misalnya pada dinding masjid, gapura, atau pada batu nisan. Tiga, keraton atau istana. Keraton atau istana yang merupakan tempat tinggal bagi raja dan keluarganya sebetulnya telah ada sejak zaman pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Hanya saja, setelah Islam masuk, arsitektur keraton menjadi lebih banyak dipengaruhi oleh gaya arsitektur Timur Tengah. Beberapa keraton peninggalan sejarah Islam di Indonesia tersebut yang hingga kini masih terawat misalnya Istana Kesultanan Ternate, Istana Kesultanan Tidore, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kesultanan Aceh, Istana Sorusuan, Istana Raja Gowa Keraton Kasultanan, dan Keraton Pakualaman. 4. Kitab dan kesusastraan. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia bukan hanya dapat ditemukan dalam bentuk seni dan gaya arsitektur. Kesusastraan juga berkembang cukup pesat setelah masuknya pengaruh agama Islam di Indonesia. Kesusastraan tersebut tertuang dalam bentuk suluk, hikayat, babat, dan syair. Beberapa peninggalan kesusastraan Islam di Indonesia antara lain syair perahu karya Hamzah Fansuri, syair Si Burung Pingai, syair Abdul Muluk, syair Gurindam 12 karya Ali Haji, hikayat Nabi-Nabi, hikayat Sultan-Sultan Aceh, dan hikayat penjelasan penciptaan langit dan bumi. Lima, pesantren. Sejak masuknya Islam di Indonesia, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan agama yang telah melahirkan banyak mubalik,
Pesantren dianggap sebagai salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia karena dianggap turut berperan serta dalam kemajuan syiar Islam Nusantara. Pesantren di Indonesia pertama kali dibangun pada masa kekuasaan Prabu Kertawijaya dari Majapahit. Pesantren yang didirikan di daerah Jawa oleh Sunan Ampel ini kemudian melahirkan banyak orang-orang terpelajar. Para santri diajari tentang banyak hal seperti bahasa Arab, pendalaman Al-Quran, kitab kuning, tauhid, fikih, akhlak, dan tasawuf. Beberapa pesantren besar yang ada di Indonesia antara lain Pesantren Lasem di Rembang, Pesantren Tebuireng di Jombang, Pesantren Asem Bagus di Situbondo, Pesantren Lirboyo di Kediri, Al-Kausar Medan, dan Pesantren As-Sidikiyah di Jakarta. Tradisi. Beberapa tradisi yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat Islam seperti ziarah, sedekah, atau upacara adat Jawa Sekaten juga merupakan bukti peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang tak bisa dilupakan begitu saja. Tradisi-tradisi tersebut lahir karena pengaruh Islam yang berakulturasi dengan kebudayaan lokal masyarakat saat itu. Nah, itulah beberapa peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang masih dapat kita temukan hingga saat ini. Adanya peninggalan-peninggalan sejarah tersebut membuktikan bahwa hadirnya Islam di Nusantara bukan hanya mempengaruhi kepercayaan dan agama masyarakat, melainkan juga seluruh aspek kehidupan.